Di rumah kediaman Kidakan, ayah Kim marah-marah karena Kim berbuat seperti itu. Kim mengatakan dia hanya ingin mencari tahu rencananya yang akan membuka hotel butik di seberang hotel mereka. Ayahnya menyuruh Kim untuk menghentikannya. Pak Sansa memberitahu bahwa Gagla selalu mengunjungi rumah itu dan pemilik itu menyambut mereka dengan senang. Pak Sansa juga menyarankan agar mereka membuka kembali galeri yang dulu pernah direncanakan. Ayah Kim menyetujuinya, tapi Prom terlihat kecewa karena proyeknya tidak jadi. Di dalam kamar, Kim tidak menyangka dan mengingat perkataan Gla yang ingin balas dendam padanya dan keluarganya. Di tempat lain, di Amerika, Gla sedang sarapan dengan ibu angkatnya. Ibu Asia memuji Gla atas apa yang dilakukan pada keluarga Kim di media. Ibu Asia juga menyuruh Gla cepat-cepat membereskan rumah tua itu agar dia segera akan membangun hotel butik. Tapi Gla mengatakan dia punya rencana yang lebih bagus daripada hotel butik dan Ibu Asia harus mengunjungi rumah itu dan akan tahu apa yang akan Gla rencanakan. Dan jika Bu Asia tidak suka, dia bisa berubah pikiran. Di tempat lain, Pijiga dan Pak Sansen sedang mengobrol. Pijiga menggoda dan membujuk Pak Sansen agar proyek Prom bisa disetujui dan mereka bisa bersama. Di sisi lain, Kim sedang mengobrol dengan Tan tentang siapa yang akan menjadi pemenang wanita terbaik tahun ini. Menurut Kim, Lita temannya akan menang. Di tempat Lita, asistennya memberitahu bahwa Lita memenangkan wanita terbaik tahun ini. Lita membuka surat itu dan ternyata benar. Lita kaget dan sangat senang. Wartawan datang dan ingin mewawancarai Lita yang menjadi pemenang wanita terbaik. Lita tidak percaya sampai-sampai dia menampar dirinya sendiri untuk memastikan ini bukan mimpi. Besoknya Lita dipanggil ke ruangan Pak Sin. Pak Sin memberi selamat pada Lita yang sudah mengalahkan Sae Kim dan menawarkan Lita untuk menjadi direktur di galeri baru yang akan dibangun Pak Sin. Pak Sin juga memberitahu dia membeli penghargaan ini untuk Lita yang seharusnya diberikan pada Sae Kim. Sebagai gantinya, Lita harus menyingkirkan Gagla seperti yang dia lakukan dulu. Mendengar itu, Lita sangat kesal karena dia merasa dibodohi dengan penghargaan ini. Pak Sin mengancam akan memberitahu Gla bahwa Lita yang menukar surat di penjara, tapi Lita bersikeras Pak Sin yang menukarnya dan menolak tawaran Pak Sin, lalu dia pergi. Di ruangan mengumumkan wanita terbaik dan memberikan penghargaan. Lita tidak mau masuk menerima penghargaan itu, tapi Tan memaksanya untuk masuk. Dengan terpaksa Lita menerima penghargaan itu dan Tan memotretnya. Kemudian Pak Sansa melaporkan bahwa Lita sudah menerima penghargaan itu. Setelah menerima penghargaan itu, Lita malah kesal membanting-banting bunga itu. Kim datang dan menenangkan Lita. Lita sangat kesal karena menganggap ini hukuman karena Kim tidak mendapatkan tanah di sebelah hotelnya. Terlihat Bu Asia sedang melihat mereka berdua. Pak Sansa memberikan surat lamaran sebagai direktur, tapi Lita menolaknya dan melempar piala penghargaan itu. Tanpa diketahui, Tan melihat itu semua. Tan kemudian mengambil penghargaan itu. Di sisi lain, Bu Asia menjelaskan bahwa ada sponsor besar yang mensponsor Lita untuk mendapat penghargaan itu. Bu Asia juga memberitahu dia sedang membangun hotel dan ingin mengajak Kim bekerja sama dan memberikan kartu namanya. Kim mengambil kartu itu lalu Bu Asia pergi. Kim mencari ayahnya tapi tidak ada. Tanpa sengaja Kim melihat gambar proyek galeri yang sedang dikerjakan ayahnya. Di tempat lain, Claire sedang mengadakan syuting dan Gla sedang menunggunya. Kim datang dan memberitahu bahwa keluarga Kim ingin mengambil alih rumah itu dan membangun sebuah galeri. Gla menelpon Chloe tapi Chloe tidak bisa datang. Gla menyuruh Kim memeriksa kenapa Chloe tidak bisa datang. Claire bertanya pada Gla kenapa dia mengajak ibunya datang. Gla menjawab dia ingin memperkenalkan keluarga. Claire sangat senang. Gla kemudian membawa Claire ke rumah tua itu. Claire sangat senang dan nyaman berada di rumah itu. Gla mengambil sebuah bunga dan memakaikannya pada telinga Claire. Claire sangat terpesona. Setelah itu Gla memperkenalkan Claire pada ibu angkatnya. Lalu Gla mengajak Claire masuk sambil memegang tangannya. Ibu Asia terlihat cemburu. Tiba-tiba Kim menelpon Bu Asia dan bertanya tentang rumah tua itu. Mereka berkumpul di ruang tamu. Ibu Asia memberitahu bahwa dia santai soal makanan. Claire menyela persis dengan Gla yang santai dengan makanan, tapi Bu Asia malah mengatakan tidak seperti itu. Claire sedih ibu angkatnya seperti tidak menyukainya. Tiba-tiba ibu Claire datang. Pemilik rumah bertanya apakah ibu Claire punya saudara di Thailand. Ibu Claire menjawab dia tidak punya rumah dan tidak punya siapa-siapa lagi di Thailand. Gla memberitahu bahwa dia ingin memperkenalkan resep pemilik rumah itu pada semua orang dan meminta ibu Claire membantunya. Pemilik rumah itu terlihat sangat senang. Kemudian pelayan memberitahu bahwa ada tamu lain.
Gla sangat bingung. Kemudian Bu Asia mengatakan itu adalah tamunya. Gla heran Ibu Asia mengundang seorang tamu. Gla menawarkan dia saja menjemput tamu Bu Asia. Ternyata Ibu Asia mengundang Kim. Gla tidak mengizinkan Kim masuk. Tapi Ibu Asia datang dan meminta Gla untuk jangan kesal pada tamunya, lalu Kim masuk. Bu Asia memperkenalkan saya Kim, pemilik hotel seberang. Saat Kim akan duduk, Kim kaget melihat Ibu Claire. Claire memperkenalkan ibunya. Kim semakin kaget. Bu Asia memberitahu bahwa itu Rarin dari Amerika dan baru tiba. Mata Ibu Rarin terlihat sangat berkaca-kaca. Claire kemudian menceritakan ibunya yang selalu membuatkannya bekal ke sekolah. Kim sangat sedih menatap Ibu Rarin. Ibu Rarin tidak sanggup menatap Kim. Kim mengatakan dia tidak punya ibu dan tidak tahu seperti apa masakan seorang ibu. Mendengar itu, Ibu Rarin meneteskan air mata. Kim menahan air matanya juga. Setelah itu, Gla marah kepada Ibu Asia karena mengundang Kim. Ibu Asia menjawab, Gla mengencani Claire karena tahu mereka berdua satu ibu, dan ini adalah kesempatan untuk balas dendam pada saya Kim. Tapi Gla tidak ingin Ibu Asia ikut campur. Wah, ternyata itu adalah ibu Kim. Setelah itu, saat akan memotong sesuatu, ibunya menunjukkan caranya pada Claire. Kim terlihat sangat cemburu melihat itu. Tiba-tiba tangan Kim terpotong dan berdarah. Kim membersihkannya ke kamar mandi. Kim menangis tidak kuat melihat ibunya yang masih hidup. Ibunya datang dan Kim mengungkapkan kesakitannya mengenai ibunya yang ternyata masih hidup. Ibunya menjelaskan ayahnya Kim melarangnya untuk menemui Kim dan membuatnya hilang dari kehidupan Kim. Kim bertanya tentang putri barunya. Ibunya menjelaskan Claire bukanlah putri kandungnya. Claire adalah putri suami barunya dan dia harus membesarkannya. Kim yang sangat sedih dan kesal mengatakan anggap saja mereka tidak pernah bertemu, lalu Kim pergi. Di luar, Kim bertemu Gla yang sudah mengetahuinya. Gla mengajar Kim. Gla memberitahu bahwa begini cara ayahnya menyingkirkan orang-orang di sekitar Kim, dan dia sangat senang karena Kim terluka. Gla juga berkata-kata kasar pada Kim sehingga semakin terluka lalu pergi. Kim menangis dan berlari di tengah hujan. Kim melihat Gla yang terus mengejarnya, lalu dia pergi naik taksi. Di rumah terlihat ibu Kim sedih dan menangis terus. Kim tiba di rumah dan menemui ayahnya. Dia memberitahu bahwa dia bertemu ibunya dan dia pun melempar tempat abu yang kosong dan meminta ayahnya untuk menjelaskan semuanya. Ayah Kim dengan kesal melempar foto ibunya yang bugil dan merasa dia tidak pantas menjadi ibu dan mengusirnya. Ayahnya membuat surat kematian palsu. Kim mempertanyakan tentang dalih ayahnya yang menyingkirkan orang yang tidak layak untuk dirinya dari kehidupan Kim dan apakah ayahnya akan menyingkirkannya jika dia tidak layak lagi. Kim keluar dan bibinya memberitahu bahwa ayahnya berbohong untuk kebaikan Kim, tapi Kim malah menganggap bibinya itu munafik. Di sisi lain, ibu Kim menjelaskan bahwa dulu ia berbuat sesuatu yang sangat tidak pantas sehingga ayah Kim mengusirnya. Saat itu Kim masih kecil, belum mengerti dan dia tanpa pikir panjang bunuh diri dengan pil, tapi masih bisa selamat. Dia kemudian melihat dan menganggap Shin sudah punya ibu baru untuk Kim. Dia pun memilih untuk pergi agar Shin tidak malu. Kim hanya tahu di satu sisi cerita saja. Gla kemudian mendapati dompet Kim yang ketinggalan. Dia melihat ada foto Kim bersama ibunya. Gla juga mendapati foto dirinya yang dilukis oleh Kim. Gla tidak menyangka Kim masih menyimpan gambar dirinya. Di apartemen Tan sedang memperbaiki piala penghargaan Lita. Tiba-tiba Kim datang dan memeluk Tan. Kim duduk sedih mengingat ibunya. Tan menenangkan Kim dan menawarkan Kim untuk mendengar cerita di sisi ibunya. Kim hanya diam saja. Besoknya di perkebunan, Gloy dan ayahnya sedang sarapan. Kim sedang tidur karena kelelahan mengemudi jauh. Ayahnya meminta Gloy untuk beri Kim kesempatan, tapi Gloy terlihat masih jual mahal. Ayah Gloy kemudian memberikan surat tanahnya juga akte nikah Gla. Ayahnya mengira itu sudah tidak berlaku karena Gla sudah ganti nama. Gloy kemudian menelpon pengacaranya yang sedang mengurus dokumen pengambilalihan Carl. Gloy meminta pengacaranya untuk memeriksa dokumen yang baru saja dia kirim, apakah itu masih sah. Lalu Gloy buru-buru pergi ke Bangkok bersama Kim yang masih kelihatan sangat lelah. Di rumah kuno, bibi pemilik rumah memberitahu Gla bahwa ada yang ingin mengambil tanahnya dan membangun galeri, dan bibi tidak senang dengan itu. Gla menenangkan bibi bahwa itu tidak akan terjadi. Dia akan membantu bibi untuk melawan mereka. Di
Di kantor Pasin, Prom memberitahu bahwa ada yang membocorkan mereka akan membangun galeri dan menunjuk sendiri direkturnya. Prom yakin itu perbuatan Gla karena Gla menuduh Pasin melakukan korupsi. Pasin terlihat sangat kesal. Sementara itu di tempat lain, Gla memberitahu Gla bahwa akta nikahnya masih sah secara hukum. Gla harus menceraikannya, jika tidak itu akan merusak bisnis mereka dan juga bagaimana dengan pacarnya kalau tahu. Tapi Gla hanya diam saja dan dia merencanakan sesuatu. Di apartemen Tan membawakan makanan untuk Kim. Tan memberitahu bahwa dia sudah keluar dari pekerjaannya di bank dan mendapat pekerjaan baru. Dia tidak ingin ayahnya terlalu mengekangnya. Kemudian Kim melihat berita di TV tentang kasus suap ambil alih tanah oleh ayah Kim. Saat Kim mengambil barang, dia melihat Gla di luar. Kim menemui Gla dan bertanya tentang tuduhannya. Gla mengatakan ayahnya pantas mendapatkan itu karena menyalahgunakan kekuasaannya. Kim memberitahu dia akan melepaskan rumah itu, tapi Gla berhenti mengganggu ayahnya. Gla kemudian memperlihatkan akta nikahnya dan mengatakan mereka masih punya hak yang sama. Kim meminta cerai, tapi Gla ingin menyelesaikan dulu harta gono gininya. Gla meminta saham hotel milik Kim, tapi Kim menolaknya. Tanpa diketahui, ibu Kim melihat mereka berdua dari tadi. Ibunya bertanya tentang pernikahan dan apa Claire tahu tentang ini. Gla menjawab bahwa itu pernikahan yang sudah sangat lama dan Claire tidak tahu. Ibu Kim tidak yakin Gla tidak peduli lagi dengan Kim dan dia tidak akan membiarkan putrinya terjebak dengan hubungan yang tidak sehat ini. Lalu ibu itu pergi. Kemudian Kim berkonsultasi dengan pengacaranya tentang pernikahannya. Pengacara menjelaskan bahwa kedua belah pihak harus tekan surat cerai dan untuk harta gono gini keduanya harus cari solusi bersama. Pengacara kemudian memberikan surat cerai dengan perjanjian harta mereka adalah milik masing-masing. Di sisi lain, Gla mengunjungi saudaranya yang masih koma. Bu Asia menyuruh Gla untuk menyelesaikan masalah surat nikahnya dengan Kim sebelum mereka memasuki pasar saham. Gla menuruti perintah Ibu Asia. Bu Asia mengata-ngatai Gla yang mirip ayahnya yang selingkuh dengan ibunya. Gla tidak tahan mendengar ocehan Ibu Asia dan membenarkan Bu Asia tidak tahan dengan anak hasil selingkuhan suaminya dan Gla hanya menumpang saja. Bu Asia kemudian memberikan rencana dekorasi hotel butik dan jika Gla tidak menyelesaikan perceraiannya, maka Bu Asia akan mengambil alih proyek itu. Bu Asia dengan kesal melempar buku itu. Gla juga terlihat kesal tapi masih bisa menahannya lalu dia pergi. Kim meminta Gla untuk bercerai agar tidak ada masalah, tapi Gla menolaknya karena dia tidak mau melakukan semua perintah Bu Asia. Di sisi lain, Kim dan Lita sedang mengobrol tentang akta nikah Kim yang masih sah. Kim meminta Lita jangan beritahu siapapun terutama Tan. Kim merasa Gla sedang merencanakan sesuatu, bahkan mungkin bisa membunuhnya. Lita bingung padahal dulu Gla mencintai Kim, kenapa sekarang dia sangat membenci Kim? Tiba-tiba Kim melihat surat lamaran proyek galeri. Lita memberitahu dia sangat menghindarinya karena tidak mau dikendalikan ayah Kim. Kim meminta maaf pada Lita karena ayahnya melibatkannya. Besoknya, Pak Sin memanggil Lita dan menuduhnya sudah membocorkan soal proyek galeri mereka. Tapi Lita membantahnya dan menolak segala penawaran Pak Sin. Lita juga memberitahu jangan mengancam dia dengan surat Sai Kim, jika tidak dia akan memberitahu semuanya pada Gla bahwa Pak Sin lah yang menukar surat Kim dan menggunakan Lita untuk memisahkan mereka berdua dan Gla akan membalasnya 2 kali lipat pada Pak Sin. Pak Sin kesal dan menyuruh Pak Sansa mengawasi Lita dengan sangat ketat. Dan ternyata Lita yang membocorkan informasi itu pada Gla sehingga Gla melaporkan Pak Sin. Di tempat lain, Queen sedang bersiap-siap untuk latihan Muay Thai bersama Tan. Kebetulan Gla dan Claire dan ibu Kim datang juga. Kim memberitahu Tan itu adalah ibunya. Tan langsung menyapa ibu Rarin dan memperkenalkan dirinya yang adalah pacar Kim. Claire sangat senang karena dia punya teman untuk belajar, tapi Gla malah mengatakan Kim akan menjadi lawan Claire. Saat Kim dan Claire sedang latihan, Tan mengobrol dengan ibu Kim tentang pernikahannya dengan Kim. Tan berharap ibu Rarin bisa hadir di pernikahannya, tapi ibu Rarin mengatakan bahwa ayah Kim tidak akan mengizinkannya hadir. Terlihat Gla sangat cemburu melihat Tan mengobrol dengan ibu Kim. Gla memberitahu Claire cara bertarung untuk memukul Kim. Kim yang kesal langsung mengajak Gla duel. Kim langsung memukulnya dan tidak kena. Kim berbalik tapi kemudian langsung memukul Gla dan kena hidungnya. Kim yang masih kesal menyiramkan air pada Gla. Tan mengajak Kim keluar dan memberitahu bahwa Kim tidak boleh seperti itu dan jika Kim marah lampiaskan saja di samsak. Saat Kim akan masuk, dia melihat Kim dengan dokumen-dokumen.
Kim pura-pura menyuruh Kim membaca dokumen yang penting agar mereka bisa bercerai. Kim diam-diam mengambil dokumen proyek hotel butik itu. Kemudian Kim memberitahu Gla bahwa dia sudah memberitahu pengacara tentang dokumen agar Pak Shin dituntut. Kim juga memberi surat cerai yang dibuat Kim yang berkata dia tidak akan menuntut aset apapun daripada Gla. Gla menghampiri Kim yang sedang memukul samsak. Dia berkata-kata kasar Kim dan keluarganya yang serakah. Kim sangat kesal mendengarnya dan bertanya apa mau Gla sebenarnya. Setelah selesai, Tan meminta ibu Kim untuk ikut bersama mereka ke perkebunan kelapa. Kim mengatakan ibunya mungkin ingin bersama keluarganya, namun ibunya ternyata ingin ikut dan ingin bersama Kim. Di sini, Gla dan Kim saling meledek. Gla cemburu melihat Kim dan Tan bersama. Gla juga menunjukkan perhatiannya pada Claire di depan mereka saat ingin menyeberang di kayu kelapa. Karena Claire sangat takut, Gla sampai menggendongnya. Saat giliran Kim terlihat sangat ketakutan. Kemudian Gla membantu Kim menyeberang. Gla mengatakan saat mempercayai hidupnya dan saling percaya maka mereka akan selamat. Itu kata-kata Gla dulu pada Kim. Tiba-tiba kelapa jatuh. Kim takut dan memeluk Gla. Setelah itu mereka naik perahu. Tan memberitahu Kim dia ingin mengenal ibunya Kim, tapi Kim merasa ibunya tidak nyaman karena dia tidak ingin putri tirinya tahu. Setelah itu mereka minum kelapa muda bersama. Claire bertanya apa yang disukai Tan pada Kim. Ibunya menegur Claire jangan kepo nanti mereka malu. Tan menjawab bahwa cinta sejati hanya untuk satu orang, dan itu yang dia rasakan. Gla terlihat kesal dan cemburu mendengarnya. Tan balik bertanya pada Carl bagaimana dengan Carl. Carl menjawab dia tidak suka dengan wanita serakah. Kemudian ibu Kim dan Kim sedang duduk bersama. Ibunya memberitahu jika Kim ada masalah cerita saja pada ibunya. Ibunya siap membantu Kim. Ibunya tidak tahu apa yang terjadi antara Kim dan Gla, tapi ibunya merasa yang terbaik adalah Kim harus menjauh dari Gla. Kim kaget ibunya tahu tentang dia dan Gla. Setelah itu Kim membawakan pakaian ganti untuk Tan yang sedang mandi. Saat Kim memberikan pakaiannya, tiba-tiba Gla menariknya masuk. Gla menyiram Kim dengan air untuk membalas perbuatan Kim tadi pada Gla. Tiba-tiba Kim melihat bekas luka di pinggang Gla dan bertanya tentang bekas luka itu. Gla menjawab itu semua salah Kim. Kim tidak mengerti maksud Gla. Tiba-tiba Tan mengetuk pintu kamar mandi. Kim takut ketahuan. Untungnya tidak lama Tan pergi dan mandi di luar. Tiba-tiba Gla keluar dan memberitahu Tan bahwa kamar mandinya kosong padahal ada Kim. Setelah itu Kim keluar dan Tan sudah berpakaian. Tan melihat Kim yang masih basah. Dia pun mengeringkan rambut Kim. Gla melihat itu dan cemburu lagi. Setelah itu mereka makan bersama. Kim menutupi dadanya karena bajunya kedodoran. Gla malah meledek Kim dia punya pemandangan indah tapi Kim mengatakan Gla mesum. Kim kesal dengan ocehan Gla dan malah berebut makan. Tiba-tiba Claire kepedasan. Kim memberikan kuah santan pada Claire. Ibunya bingung apa itu benar-benar manjur. Tan juga bertanya dari mana Kim tahu itu. Kim dan Gla teringat saat dulu Kim kepedasan, ayah Gla memberitahu agar memberikan kuah santan. Rasa pedas cabai larut dalam lemak. Santan mengurangi rasa pedas. Semuanya bingung dari mana Kim mengetahui itu. Kim dan Gla juga bingung bagaimana akan menjelaskannya. Dan benar rasa pedas Claire pun hilang. Kim teringat saat mereka bersama dulu. Dan bersambung, apakah mereka berdua akan CLBK? Ikuti episode selanjutnya ya. Bye-bye.